berperilaku jahat, kan gitu ya. Mau berperilaku jahat, sehingga dia mau jual narkoba, sehingga dia mau mencuri, sehingga dia mau membunuh anak orang, sehingga dia mau tawuran. Kenapa? Masalahnya karena iman. Masalahnya karena iman ada di dalam hati. Kan begitu. Kejahatan timbul karena niat ada di dalam hati. Kenapa? Karena imannya lemah. Kan begitu Pak ya? Ini kesepakatan kita bersama. Nah, terus bagaimana caranya supaya iman kita menjadi kuat, supaya kita tidak tergoda oleh setan, supaya tidak ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang itu berlawanan dengan aturan pemerintahan, baik juga dengan syariat agama Islam. Maka harus kita kembalikan lagi. Karena kita punya falsafah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ada yang dosen di syarat bisa jadi tahu. Saya pertama kali datang ke Tanah Minang tanggal 10 Pak, 10 April. Saya langsung Bukit Tinggi. Di situ bertuliskan ada tulisan di syarat bisa kita membuat masalah. Cuma satu-satunya di dunia di sini. Tidak main-main ya. Satu-satunya di dunia yang berani falsafah itu dibunyikan di tempat umum. Cuma hari ini kenapa masih banyak yang tidak sesuai karena belum diangkat? Kan begitu loh. Kenapa orang yang melakukan kejahatan karena imannya lemah, sehingga niat melakukan kejahatan itu lemah. Terus akhirnya bagaimana solusinya? Sedangkan hari ini iman kita dalam keadaan sakit. Solusinya tidak jalan yang lain adalah solusinya bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menanamkan iman kepada para sahabat dan bagaimana caranya? Beliau kembalikan sahabat ke dalam suci. Sepakat Pak ya? Beliau kembalikan sahabat ke dalam masjid. Kenapa? Kalau iman sakit, iman rusak. Sama seperti saya punya motor itu. Saya punya motor, mereknya Vespa Matic. Ada pada sini Vespa Matic. Kalau rusak dibawa kemana? Bukan dibawa ke pasar. Tidak selesai kalau dibawa ke pasar. Dibawa ke bengkel. Bengkelnya bengkel apa Pak? Hah? Bengkel apa Bu? Bengkel Honda. Dia nggak akan nyambung Pak. Motornya Vespa kalau bengkel Honda. Dibawa ke bengkel motornya bengkel motor Vespa ya, bukan Vespa yang manual, tapi Vespa yang Matic, kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau iman kita rusak, jangan dibawa ke Puncak Batu, jangan dibawa ke Danau Singkarak, hiling-hiling yang begitu Bapak teman jalanan, hiling-hiling, tidak akan selesai masalah iman. Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki kursi yang baik, betul Pak ya? Kursi yang rusak diperbaiki oleh tukar kursi. Nah sekarang kalau iman kita rusak, siapa yang memperbaiki? Bukan juga manusia, bukan juga ustaz, tidak akan bisa. Yang memperbaiki iman rusak adalah Allah. Di mana tempat terbaiknya Allah? Baitullah. Di mana Bu? Selesai masalah di masjid. Sehingga masjid merupakan tempat menyelesaikan segala masalah. Maka kalau secara pribadi Pak kami di Pengasahan Data ini mengembalikan setiap orang ke masjid, kembali ke surau kami. Kalau dulu ya Pak mengatakan kembali ke surau kami. Kalau sekarang kita mengatakan kembali ke surau kami. Polisinya harus kembali ke surau kami. Pemudanya harus kembali ke surau kami. Jadi Pak nanti kalau ada polisi azan berkumandang di situ saya Polres akan datang masuk masjid Pak, pukul aja di balai. Pak Polres kemarin kalau Bapak tak sholat ke masjid pukul balai. Nanti jadi saksi, Pak ya. Karena apa? Kita semua ingin membentuk setiap pribadi beriman kembali ke surau kami. Karena apa? Nanti akan diperbaiki iman-iman kita. Harus kembali. Nah hari ini sekarang kita sama-sama diskusi Bapak. Harusnya laki-laki balik. Ini kita berbicara laki-laki balik dulu. Karena imam-imamnya itu laki-laki. Harusnya Pak Ketua, laki-laki balik yang azan berkumandang harusnya masuk sini berapa orang? Iya. Kalau azan berkumandang terus akhirnya laki-laki
ada satu saf Nah, satu belum rapi Pak. belum ramai ya. Sekarang kalau Bapak Ibu ya, kalau kita mau mengukur gambaran kasar yang harusnya laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang itu, lihat aja kalau Bapak sholat Jumat. Meskipun itu belum presisi, hitungannya belum presisi karena ada orang kampung sebelah lewat sini pas mau azan dia masuk dalam masjid. Kalau mau presisi Pak, lihat lagi laki-laki balik yang dia kalau sholat Idul Adha masuk dalam masjid. Karena kalau sholat Idul Fitri itu banyak orang kampung, banyak ke Riau, banyak ke Jambi, betul Pak ya? Tapi kalau sholat Idul Adha, insya Allah itu laki-lakinya benar-benar penduduk sini, betul Pak ya? Karena mau dapat pembagian daging kurban, gitu. Ya Pak ya? Kalau ketawa dari betul. Itulah laki-laki yang seharusnya kalau azan berkumandang masuk dalam masjid. Coba Pak, kira-kira kalau seluruh masjid tak datang, sholat subuhnya laki-lakinya seperti itu Pak, semuanya masuk masjid. Kira-kira masalah kamtip selesai nggak? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, semua laki-lakinya masuk dalam masjid. Kira-kira Pak, kalau seluruh masjid di tanah datar ini laki-laki balik dia sholat 5 waktu di masjid, kira-kira Allah datangkan bodoh tidak? Pak bodoh ya? Nah, bencana alam. Kira-kira datang berapa itu Pak bodoh? Nah sekarang gimana? Kenapa ada bodoh? Karena masjidnya kosong. Lalu al-qur'an la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu kampung, penduduk satu kabupaten yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Kenapa yang sekarang dari atas langit jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana? Karena syarat untuk mendatangkan keberkahan tadi tidak ada, yaitu beriman dan bertakwa. Imannya saja tidak ada. Apa buktinya iman? Mereka kalau dipanggil maka bergetar hati mereka. Jilat tubuh. Hayya 'alas shalah. Sudah waktunya sholat masuk dalam masjid. Maka hari ini PR kita sama-sama Bapak Ibu yang bermanfaat. Bagaimana ketika azan berkumandang 100% laki-lakinya masuk dalam masjid. Kalau ibu tidak ada masalah. Ibu sunnah boleh. Mohon kalau salah tidak bisa. Tapi yang paling penting laki-laki. Sekarang laki-lakinya di mana Pak? Apakah di rumah? Nah, belum tahu juga kita. Kalau bahasa Ustaz Pak di Jakarta, lebih baik laki-laki senakal apapun tapi dia kelihatan di masjid daripada dia diam tapi dia tidak kelihatan di masjid. Betul Pak? Kalau masih nakal tapi kelihatan di pojok sana, di pojok sana, pojok sini, masih kita bisa lihat. Tapi kalau tidak kelihatan, diam saja. Jangan-jangan Pak. Ini Pak contoh ini, kira-kira Pak kalau dulu tersangka bom Bali 2, Nurdin dia sholatnya 5 waktu di masjid, ketangkap nggak ya? Ketangkap. Betul ya? Dr. Asari, apa tersangka bom Bali 2, membuat bom. Kalau misalnya sholatnya di masjid berjamaah 5 waktu, ketangkap nggak? Ketangkap. Dan tidak mungkin hari ini bisa kita simpulkan para penjahat itu pasti dia tidak akan datang ke masjid. Jadi betul kata Nabi. Kalau orang ke masjid, insya Allah bukan penjahat. Karena penjahat tidak berani datang ke masjid. Nah makanya Bapak Ibu ya, hari ini sekarang bagaimana kita mengembalikan orang ke masjid. Jadi nanti dihitung ya, Pak Ketua, berapa jumlah laki-laki balik yang harusnya masuk dalam? Secara nggak apa-apa, masjid, sebelah sana masjid, sebelah sana masjid, sebelah sana masjid, sebelah sana masjid. Batas tanah, yang tanah ke sana punya masjid sana, yang tanah ke sini punya masjid sana, dan di sini berarti punya masjid. Itu berapa jumlah kakaknya, itu berapa jumlah laki-laki. Sehingga nanti kalau misalnya ketemu sama saya lagi, Pak, saya Pak Ketua, berapa jumlah laki-laki? Alhamdulillah Pak sudah dihitung semuanya 1.726. Caranya bagaimana? Caranya dijemput. Kenapa hari ini kita harus dijemput? Bapak Ibu yang mulia, orang di kampung ini, di Jorong ini, semuanya tahu tidak ada masjid besar itu. Tapi kenapa enggak seperti nggak melihat? Lewat saja, tidak mampir. Kenapa? Karena sebenarnya tidak melihat itu bukan mata tetapi mendengar azan kan? Azannya Ustaz, suaranya Ustaz juga kencang lewat speaker. Tapi yang terdengar bukan sebenarnya tidak mendengar bukan telinga tetapi
Apa Bu? Ada orang buta, orang tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak kerjakan? Menarik, marah, dipukul nanti kita. Pukul betul. Atau dikirim WhatsApp, Pak, awas ada kereta. Bukan, tidak bisa. Apakah ditepok-tepok ini? Pak, awas ada kereta api. Tidak bisa, karena buta dan tuli. Cara terbaiknya adalah datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, terus dibawa perlahan-lahan dipinggirkan. Itu cara terbaik. Jadi Pak, untuk mengembalikan ke masjid, maka hanya dengan cara dijemput door to door, sama kayak Nabi. Ini katakanlah Bapak ada 10 bersepakat dan bermusyawarah. Bapak katakannya siapa? Katakannya siapa? Oh, saya punya pemenakan, saya punya anak. Besok insya Allah saya bawa ke masjid. Datangi besok subuh ada 20 orang. 20 orang bagi tugas besoknya ada 40 orang. 40 bagi tugas besok ada 80 orang. 80 bagi tugas besoknya ada 160 orang. 160 orang besok lagi ada 320 orang. Besok lagi 740. Terus begitu. Sehingga akhirnya 100% laki-laki balik azan berjamaah semuanya masuk ke dalam. Begitu kan? Prioritasnya siapa? Prioritasnya apa? Boleh diprioritaskan. Boleh anaknya dulu, boleh kemenakannya dulu. Yang terutama Pak, maaf kalau kita bisa mikir sama-sama. Yang terutama kalau tidurnya malam, bangunnya siang. Siapa yang dia tidurnya malam, bangunnya siang, pertama kali dia harus kita ajarkan. Karena apa? Indikasi orang memakai narkoba itu tidak memiliki kekuatan untuk bangun pagi. Jangan-jangan Pak, kalau di kampung ini ada yang tidurnya malam sekalipun anak-anak itu orang kemenakan atau bangunnya siang, bisa jadi indikasi dia sedang memakai. Nah, makanya sebelum terkena lebih baik dicegah, bawa ke masjid untuk bisa sholat subuh. Maksudnya itu loh. Bisa kita pikirkan sama-sama siapa yang mau kita ajak. Bapak itu bukan urusan saya Pak. Sholat saya, istri saya yang penting sudah sholat, anak saya sudah sholat, yang penting kami sudah sholat, orang lain tidak sholat, bukan masalah buat saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Orang beriman tidak bisa berpikir seperti itu. Karena apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpikir seperti itu. Coba kita lagi berkumpul, ada 5 orang datang menghadap ketua DKM. Pak Ketua, saya tidak akan memecahkan kaca, saya tidak akan menurunkan genteng, saya tidak akan membuka ubin, saya tidak mau merusak masjid, tetapi saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Ya, potong. Boleh, Pak? Boleh, Pak? Boleh? Tidak. Boleh, Bu? Emang itu yang punya masjid ini? Kata dia. Yang punya masjid ini? Bukan. Kan begitu? Kenapa itu tidak boleh kan kami itu memotong tiang masjid? Ya, kami semua paham. Di sini itu tempat ibadah kami, tempat kami berkumpul, tempat kami bermusyawarah. Kalau Bapak potong tiangnya, pasti ambruk di masjid. Betul? Roboh. Pemahaman kita seperti itu dan kita punya tanggung jawab. Betul, Bu? Nah, sekarang kata Nabi, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang. Sekarang anak-anak kemenangan kita di rumah sedang tidak sholat dan sedang merobohkan tiang agama. Apakah kita diam saja? Tahu. Salam ya. Jadi mulai besok Pak kita berbagi tugas nih. Kalau saya sholatnya dari sini, sholatnya sih sholat. Nah, kalau ada manusia yang sholat sini, sama-sama diajak berpikir. Karena tanggung jawab kita semua menjadikan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kita pikir sama-sama. Jangan sampai kita berbeda pikir dengan Nabi SAW. Coba Bapak Ibu. Nabi ketika mau meninggal dunia, pikirnya siapa? Umat. Nah, sekarang ini umat nih belum sama-sama masjid. Dipikirin gak? Dipikirin gak? Harusnya dipikirin. Kalau di Jakarta Pak, beda baju aja bisa mati. Bapak punya klub bola, namanya Semen Padang FC, betul Pak ya? Betul ya? Padang ini punya klub bola namanya Semen Padang FC. Bajunya warnanya merah. Gak pernah lihat tuh? Saya kasih tahu kalau saya sudah pernah lihat. Kalau orang Jakarta, saya orang Jakarta itu namanya Persija. Nah, begini nih kalau teriaknya Jack
hidup Jackmania, hidup Jackmania. Kira-kira kalau Jackmania Persija lawan Semen Padang di Gelora Bung Karno, ibu sama bapak datang. Ibu teriaknya apa? Hidup Semen Padang kan gitu ya. Saya teriaknya hidup Persija. Kaos saya warnanya oranye, kaos bapak itu warnanya merah. Coba kalau misalnya saya bilang hidup Persija, tapi baju saya Semen Padang, mana gitu? Kamu masa. Nah, dia mau masa saya kan nggak selamat. Jadi jangan bilang apa? Ya. Atau dibalik, baju saya Persija, tapi teriaknya hidup Semen Padang, sama. Insya Allah nggak sama. Kan begitu. Itu saja gara-gara beda baju sama beda ucapan. Bagaimana kalau kita ini beda fikir sama baginda Rasulullah SAW? Baik, maka Bapak Ibu ya, tugas kita bagaimana mulai mengembalikan anak kemanakan kita ke masjid. Sholat berjamaah. Salam ya, salam ya. Mungkin itu saja Pak. Mungkin itu saja dari kami. Kami hanya berbagi risau, berbagi fikir. Nanti sekali waktu, nanti Pak Ketua DKM kita akan undang. Karena dari awal sampai sekarang saya sudah jalan 10 masjid ya, 10 masjid. Nanti masjid-masjid yang kami lalui akan kami undang. Pak, berapa Pak sudah dihitung belum? Berapa amunisinya Pak? Kenapa? Kalau kita sudah tahu amunisi, Bapak dan Ibu akan bisa menentukan langkah-langkah strategis. Ini bahasanya amunisi. Contoh, saya ke Papua, saya mau dikeroyok sama KKB, kelompok kriminal bersenjata, jumlahnya 20 orang. Saya bawa senjata, tapi saya tidak tahu jumlah peluru saya berapa. Makanya saya tidak akan bisa menentukan langkah saya. Saya akan ambil pistol, saya masukkan peluru, saya tembak mau. Betul, Pak ya? Karena saya tidak tahu jumlah peluru saya berapa. Tapi kalau saya meskipun saya tahu saya pelurunya cuma 2, tapi saya tahu jumlah pelurunya, saya akan bisa menentukan langkah strategis saya. Waduh, pelurunya cuma 2 ya, sedangkan yang datang kepada saya 20. Maka saya akan bisa menentukan cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Apa? Saya masukkan 20. Yang saya tembak siapa? Yang saya tembak kepala jenderal. Kepala jenderal. Begitu jenderalnya ngomong, maka mereka akan mentalnya down sehingga akhirnya mereka mundur. Karena apa? Saya tahu guru saya. Nah, hari ini kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah umat kalau kita tidak tahu gurunya berapa. Gurunya siapa? Berapa yang akan kita datangi dan berapa yang orang mau mendatangi. Karena jangan sampai kalau kita di stroke, Bapak Ibu. Orang stroke ini jantungnya bermasalah, darah-darahnya bermasalah. Kalau Nabi SAW sampaikan masjid adalah jantungnya kamu, siapa darahnya? Darahnya Bapak Ibu sekalian. Apa peredaran darahnya? Jalan-jalan dari rumah ke masjid, masjid ke rumah mengajak orang masuk dalam masjid. Itu peredaran darahnya. Kalau kampungnya sepi, darahnya tidak ada, masjidnya kosong, yang hilir mudik ke rumah ke masjid tidak ada, yang mengajak dari rumah ke rumah masuk masjid tidak ada, berarti kamu dalam keadaan stop. Kalau kamu stop, apa yang terjadi? Anak berani sama orang tua sampai dia bunuh orang tua. Laki-laki menikahi laki-laki, kriminalitas, narkoba, geng motor segala macam, itu kampungnya dalam keadaan stop. Maka bagaimana caranya supaya kamu tidak stop? Alirkan darahnya. Setiap laki-laki mengajak laki-laki masuk dalam masjid, maka ketika darahnya lancar, maka ketika darahnya penuh di dalam masjid, maka kamu itu menjadi kamu yang baldatun thayyibatun warabun madinatun munawwarah. Selesai masalah kamtimas, jangankan kamtimas, maka bencana tidak akan diturunkan Allah Ta'ala ke kampung kita. Sehingga kalau semuanya sudah seperti itu, laki-laki balik semuanya sudah masuk dalam kampung, polisi tugasnya cuma 2. Apa tugas polisi? Menunggu laporan rumah. Ada ular masuk ke dalam rumah. Oh iya Bu, datang ke rumah, ambil ular. Atau Pak, kucing saya hilang, minta tolong dicarikan. Karena tidak lagi orang berkelahi, tidak lagi orang rebut-rebutan lahan, tidak lagi orang geng motor, tidak lagi orang tawuran, tidak lagi cibiri, tidak lagi orang narkoba. Karena kampungnya sehat. Karena apa? Masjidnya jantungnya daripada kampung dia sehat, tidak sehat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang hanya sebagai pemuda bukan ceramah ya. Tapi kita supaya bisa mikir sama-sama. Apalagi doanya ibu Pak. The power of mama dijalankan. The power of mama. Doanya ibu Pak. Kalau ibu sudah angkat tangan, wanita soleh sudah angkat tangan, maka doanya sama
sama setara dengan 70 orang wali yang berdoa membuka pintu langit. Ibu juga doakan bagaimana supaya masjid tadi makmur, masjid tadi ramai, seluruhnya laki-laki sholat di masjid. Bayangkan kalau sholat subuhnya sama satu sholat hari di belakang. Wow, sampai jalan-jalan. Mudah-mudahan kamu nyaman. Insyaallah ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya mau ada tanya jawab bincang-bincang, kemudian nanti di situ boleh kita sama-sama musyawarah atau kita mau tanya-tanya lah. Tidak ada masalah, nanti kita sebentar sampai besok.